Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa, pada saat ini kami mau belajar Tuhan. Biarlah Engkau hadir melalui Roh-Mu yang kudus untuk memimpin kami, supaya kami dapat memahami pembelajaran ini dan boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, berkatilah seluruh koneksi jaringan internet, supaya berfungsi dengan baik. Berkati seluruh guru kami, orang tua kami, teman-teman kami, berkati kami Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami supaya kami paham. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tutup bungkuslah kami dengan kuasa darah Kristus anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Kita dengar lagu dulu ya. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Oke, Yesus sayang padaku meski ku kecil lemah. So please open your book page 74. Pondokku, terbakarkah pondokku? Ada sebuah kapal karam, satu-satunya penumpang kapal yang selamat terdampar di sebuah pulau kecil tak berpenghuni. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan menyelamatkannya. Setiap hari ia pergi ke tepi pantai dan memandang ke kaki cakrawala menantikan pertolongan, tetapi kelihatannya tidak ada yang datang. Lelah menunggu, ia mulai membangun pondok kayu kecil untuk berteduh dan menyimpan barang miliknya. Satu hari sepulang dari mencari makanan, ia tiba di pondok dan menemukan pondok kecilnya terbakar. Asap membumbung tinggi ke langit. Hal terburuk terjadi. Semua yang ia miliki habis terbakar. Ia terdiam dengan kecewa dan marah. Tuhan, mengapa Engkau melakukan ini terhadap saya? Ia berteriak dan menangis. Keesokan pagi, ia terbangun oleh suara sebuah kapal yang mendaki pulau. Kapal itu datang untuk menyelamatkannya. Bagaimana kamu tahu aku di sini? Tanyanya kepada orang yang datang menyelamatkannya. Kami melihat sinyal asapmu, jawab mereka. Oke. Sebentar ya, masing-masing kamu akan memberikan what is the moral value you can learn from the story ya. Apa pesan moralnya? Miss singkatkan begini. Ada seseorang yang berpergian, kemudian kapalnya karam, kemudian terdamparlah dia di sebuah pulau yang tidak ada penghuninya, cuma dia sendiri di pulau itu. Coba, nggak ada lampu, nggak ada makanan, ketakutan ya, ketakutan. Kemudian dia mulailah membangun pondoknya. Di sana dia tempatkan barang-barangnya, ya. Mungkin dia sih sudah beberapa hari atau beberapa minggu cari makanan sendiri di pulau-pulau itu ya. Bisa saja nanti dia takut ada hewan-hewan yang datang menyerang pondoknya. Banyak sekali ketakutan di sana. Kemudian waktu dia pergi mencari makanan, terbakar pula lagi pondoknya. Udah terbakar pondoknya, mau di mana lagi tinggal. Nangislah dia, marah dia kepada Tuhan. Tuhan, mengapa Engkau melakukan ini terhadap saya? Sedih kali hidupnya ya, sudah sendirian di pulau, dibangunnya pondoknya susah-susah, akhirnya terbakar pula lagi. Sudah itu apa yang terjadi? Tidak lama berikutnya datang pertolongan.
Kemudian ditanya, kenapa kamu bisa tahu saya ada di sini? Karena ada asap yang membumbung. Jadi kami lihat, kami ke sana. Ternyata ada satu orang diselamatkan. Siapa yang bisa memberikan pelajaran apa yang bisa ditarik dari cerita ini? Kak Keka. Tuhan bisa menolong dengan berbagai cara, Miss. Bagus ya, Tuhan bisa menolong dengan berbagai cara. Kelihatannya caranya itu apa ya? Babak belur kita caranya. Caranya itu sangat menyakitkan. Terbakar pondoknya, menyakitkan kan? Terbakar rumahnya. Tapi dengan begitu Tuhan bisa menolong dia. Tuhan bisa menolong kita dengan berbagai cara. Asalkan kita percaya ya, punya iman. Oke, siapa lagi? Immanuel. Selalu kayak pria tadi kan, Miss, kan selalu percaya kepada Tuhan. Walaupun dia marah, akhirnya dapat jalan untuk pulang. Selalu percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti membuka jalan untuk pulang, membuka jalan keluar, memberikan solusi atas setiap permasalahan, gitu ya? Iya, Miss. Oke, good. Salsali. Tuhan selalu bersama dengan anaknya dengan kondisi apapun. Tuhan selalu bersama dengan anaknya dengan kondisi apapun. Tetapi kelihatannya waktu dia mengalami masalah itu sepertinya Tuhan tidak melihat ya, sepertinya ya. Tinggal di pulau sendirian, cari makan sendirian, bangun rumah sendirian. Sepertinya Tuhan di mana? Tidak ada. Tapi dengan begitu ada pertolongan. Itulah cara Tuhan untuk menolong. Orang lain disuruh untuk datang ke pulau itu kan. Jadi bukan Tuhan sendiri yang datang. Tuhan itu roh. Bagaimana mungkin dia bisa datang menghadap sama manusia? Nanti manusia bisa ketakutan, mati di tempat. Ya. Jadi digerakkanlah orang lain untuk menolong. Bagus ya, Salsali. Jepanya Orion. Tuhan tidak akan pernah tidak menolongmu. Tuhan tidak akan pernah tidak menolongmu. Tapi dengan syarat Jepanya begini. Tuhan akan menolong kalau kita minta tolong. Itulah Tuhan. Dia adalah pribadi yang sopan. Ya, dia tidak mau memaksakan dirinya. Tuhan itu sanggup menolong manusia, tapi haruslah manusia itu memohon pertolongan. Itu namanya kita rendah hati. Sudah tahu tidak bisa, nggak mau lagi minta tolong. Itu namanya tinggi hati, sombong ya. Sudah tahu tidak mampu, nggak mau minta tolong. Ya, udah tahunya kita nggak bisa, ya minta tolonglah. Ya, Tuhan tolonglah. Pasti Tuhan tolong. Ya, Indah. Kita tidak boleh takut, pasti Tuhan akan menolongmu dan menyelamatkanmu dari pulau itu. Kita tidak boleh takut karena Tuhan akan menolong kita, ya. Kelihatannya memang namanya manusia ya Indah, manusia pasti ada rasa takutnya. Tapi kalau kita beriman percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Bagus ya, siapa lagi yang bisa kasih pendapat, pesan moral dari cerita Terbakar ke Pondokku? Richard. Coba, siapa lagi? Richard. Tuhan tidak pernah memberikan cobaan di luar batas manusia. Tuhan tidak pernah memberikan. Oke, Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan di luar batas kemampuan manusia, gitu ya? Oke. Ada masalah itu tidak pernah di luar batas kemampuan manusia. Tapi walaupun tidak di luar batas kemampuan manusia, kalau manusia itu tidak berserah kepada Tuhan, bisa gila. Ya, bisa gila dia, hancur. Ya, jadi bagaimana caranya supaya kita tetap kuat? Harus berserah kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan masalah di luar kemampuan kita, benar, memang benar. Tetapi kalau kita tidak berserah kepada Tuhan, di luar kemampuan, tidak di luar kemampuan pun manusia bisa hancur. Ya, jadi harus tetap berserah kepada Tuhan, membawanya dalam doa kepada Tuhan kalau ada permasalahan, supaya Tuhan campur tangan, turun tangan menolong kita. So now please open your Bible.
Kita buka Alkitab Markus, Mark 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diamlah, tenanglah." Lalu angin itu pun reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Kita lihat videonya ya. Why are you so fearful? How is it that you have no faith? Now please open your book page 75. 75 paragraph 1. Sekali cakap tadi Tuhan Yesus langsung tenang. Oh iya, Halaman 75 kan, Miss? Iya, 75. Nanti Miss jelaskan ya, Immanuel. Kita ke halaman 75 dulu, paragraf pertama. Dalam perjanjian baru yang itu. Dalam perjanjian baru, yakni kitab Markus 4 ayat 35 sampai 41, diceritakan bagaimana Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Murid pada waktu itu merasa takut
Mereka merasa akan segera binasa. Mereka lupa bahwa mereka memiliki Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Ketika melihat angin ribut diredakan, mereka takjub dan takut. Kemudian berkata, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Ya, Sebab sambung Christian. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu percaya mengantungkan kehidupan kita kepadanya dalam keadaan apapun, karena Dialah yang mempunyai kehidupan. Oke, thank you. Seperti kata si Immanuel tadi, sekali cakap aja ya Immanuel. Peace, tenanglah. Hebat ya, namanya pun Tuhan. Ya, Dia yang menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya. Ketika murid-murid datang angin topan, mereka berusaha dengan sekuat tenaga. Layarnya lah yang diatur-atur. Zaman dulu kan masih pakai kapal kayu, kapal layar. Ya, di tengah-tengah laut. Layarnya lah nanti mereka atur-atur supaya tidak tenggelam. Kemudian sudah air sudah masuk ke kapal. Baru mereka teringat ada Yesus sedang tidur di buritan kapal di bagian depan, ya. Jadi mereka panggil, "Guru, tolonglah." Begitu Tuhan akan menolong kalau kita berseru minta tolong. Ditolonglah. Tinggal bilang aja, tenang, peace, tenanglah. Tenang, lautnya yang bergelora pun tenang. Karena apa? Karena Tuhan pencipta, karena Tuhan penguasa. Jadi seperti lagu tadi, Yesus sayang padaku meski ku kecil lemah, aku ini miliknya. Kita ini kan ciptaan Tuhan, diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Dan kita ini adalah milik Tuhan. Jadi kalau ada masalah, ya, kalau ada apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kadang kita marah, kadang kita kesal, kadang kita sedih, kadang kita kecewa, apapun, selalu berdoa, berharap kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, minta pertolongan. Kalau kita marah, kita enggak minta Tuhan supaya Tuhan menolong kita, memberikan kedamaian di hati kita. Bisalah akhirnya kita panas hati. Kalau udah panas hati, numbu orang pun bisa. Ya, maki-maki orang pun bisa kalau udah panas hati. Jadi kalau ada suatu masalah, jangan lupa ada Tuhan. Segera minta tolong. Coba kalau murid-muridnya tadi diam-diam saja di kapal itu, ya. Itu. Jadi kalau kita meminta tolong kepada Tuhan, itu artinya kita mengandalkan Tuhan. Itu artinya kita kita percaya bahwa Dia ada. Sehingga kita berseru kepada Dia. Oke, ada pertanyaan? Miss, tadi kan sekali cakap badainya hilang lautnya tenang, Miss. Iya. Sekali bicara aja kan, waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi cuma bilang jadilah langit, jadi. Kemudian Dia bilang jadilah bintang-bintang di langit, jadilah benda-benda penerang, jadi. Sekali bilang aja. Kalau Tuhan bilang sembuh, sembuh. Kalau Tuhan bilang mati, mati. Itulah Tuhan, ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Begini, dengar. Ada seorang raja, namanya Raja Hizkia, ya. Raja Hizkia ini Tuhan bilang sama seorang nabi, kasih tahu sama si Hizkia, sudah dia akan mati. Apa pesannya sama keluarganya? Bilang, karena dia akan mati. Lalu nabi ini pergi memberitahu kepada si Hizkia, Raja Hizkia, Raja Israel. Hizkia, kamu akan segera mati. Apa pesan-pesanmu untuk keluargamu? Katanya begitu. Tapi si Hizkia memohon kepada Tuhan. Berdoa dia. Tuhan, ingatlah kiranya aku apa yang telah kulakukan. Karena si Hizkia pada saat itu dia menjauhkan yang namanya berhala-berhala, ya. Dia mengajak orang Israel kembali kepada Tuhan. Yang namanya berhala-berhala harus ditinggalkan. Yang bukan Tuhan jangan disembah, gitu maksudnya. Ya. Kemudian dia bilang, Tuhan, ingatlah kiranya aku.
Hizkia minta supaya umurnya diperpanjang. Berdoa dia kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan memperpanjang umurnya 15 tahun lagi dia hidup. Ya, itu. Jadi kalau Tuhan bilang mati, mati. Tapi kalau kita bermohon Tuhan, jangan matilah Tuhan. Bisa seperti si Hizkia, ya. Itu. Namanya pun Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, bisa diandalkan. Oleh sebab itu, marilah andalkan Tuhan. Tuhan senang kalau kita berseru kepada Tuhan, ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, doa sungguh-sungguh dimulai. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Meskipun kami lemah, tetapi apabila kami meminta tolong kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kami. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu sangat baik dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. See you, bye-bye all. Nice to meet you. See you, bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye.